Oke ya. Jadi pada modul ini, jadi adik-adik sekalian akan melakukan proses yang nama instalasi WordPress pada localhost. Jadi localhost itu kalian menginstal CMS WordPress ini di komputer kalian masing-masing. Jadi nanti mata kuliah ini pertama diajari dulu secara offline atau localhost. Nanti setelah kalian sudah lancar di localhost, kalian akan diajari bagaimana caranya menginstalasi WordPress dalam posisi online. Nanti khusus untuk pada posisi online, itu kondisi internet paling tidak harus lumayan stabil ya, karena kita selalu menggunakan koneksi internet pada saat instalasi WordPress posisi online nanti. Tujuan dari materi ini adalah mahasiswa mampu menginstalasi aplikasi berbasis CMS. Jadi nanti target dari mata kuliah atau modul ini adalah kalian harus di awal pertemuan ini harus bisa menginstal dengan baik. Maksudnya nanti harus posisinya instalasinya harus berjalan dengan baik, ya. Setelah itu adik-adik silahkan siapkan file WordPress terbaru yang dapat di-download melalui wordpress.org. Silahkan masuk ke wordpress.org, ya. Kemudian kita akan mendownload WordPress dalam kita masuk ke sini. Jadi nanti ini kita bisa ambil ya. Bagaimana caranya? Nah, saya tunjukkan dulu ya. Ini nanti juga sudah dilengkapi dengan apa namanya? Dilengkapi dengan beberapa template yang ada ya. Kalau nanti misalnya di sini fiturnya belum terlalu lengkap, adik sekalian bisa masuk ke Google ya. Diketik aja di sini download ya WordPress. Setelah itu nanti adik-adik bisa masuk ke menu unduh wordpress.org ini ya. Nanti saya kirim linknya ya. Nah, ini sudah jadi nanti kita sudah masuk di sini ya. Nah, nanti diklik ini tadi ya. Jadi saya ulangi, diklik unduh dan menginstal langsung WordPress. Nah, kemudian silahkan kalian klik unduh WordPress ya. Jadi saya klik, saya coba kirim ke kalian linknya. Nanti bisa kalian apa namanya untuk ini ya. Bentar. Saya coba kirim ke chat. Oke. Silahkan nanti diunduh. Misalnya ada yang tanya, Pak, apakah kami harus melakukan instalasi sekarang misalnya? Sebenarnya tidak, tapi paling tidak kalian bisa sambil praktek untuk yang sudah siap di depan laptopnya, atau ya nanti kalian bisa menginstalnya mungkin setelah ini juga boleh. Yang penting di materi ini saya coba akan ajarkan bagaimana caranya menginstalasi. Oke ya. Setelah proses download selesai, adik-adik sekalian, biar lebih mudah, silahkan nanti masuk ke drive C, kemudian di file download. Nah, ini kebetulan hasil download saya. Kemudian saya pindah atau saya copy ke tempat instalasi SAMPP kalian berada. Standarnya kalau punya kalian kan kalau nggak salah di drive C, kemudian di SAMPP kan. Nah, nanti silahkan kalian masukkan ke sana seperti yang pernah saya ajarkan di mata kuliah web database ya. Sama nanti tempat menaruhnya adalah di punya kalian adalah di C SAMPP htdoc. Itu kalau tempat kalian ya. Paham ya sampai sini? Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan loh ya. Tuh. Jadi intinya filenya kita tempatkan di situ ya. Jadi di drive C SAMPP kemudian di folder htdoc. Kebetulan karena saya pakai AMPPS, berarti saya tempatkan di D, karena instalasi saya ada di D, kemudian www, kemudian saya paste di sini. Ya, kita paste di sini dulu, agar nanti kalian tidak bingung, saya klik dulu 2 kali. Ternyata di dalamnya sudah ada folder WordPress, ya. Berarti kalau sudah seperti ini, tinggal diklik kanan, ya, diekstrak. Kita ekstrak dulu, ya. Ekstrak here ini.
Jadi kita ekstrak nanti di halaman punya kalian di drive C samppht.doc itu akan ada folder namanya WordPress. Pastikan itu namanya WordPress. Kemudian kalau WordPress itu kita klik dalamnya, itu isinya harus seperti ini, ya. Kalau nanti di dalam WordPress masih isinya WordPress lagi, berarti isi dari folder ini harus kita pindah ke. Jadi intinya begini, Adik. Ekstraknya ini di dalam proses ekstrak ini itu harus ada file WordPress dan kemudian langsung tampil file-file seperti ini. Nah, kalau yang ekstrak biasanya ada beberapa mahasiswa yang ekstraknya mungkin salah. Jadi ekstraknya itu nanti di dalam di dalam WordPress ini masih ada folder WordPress lagi, baru nanti dalamnya ini. Lah kalau seperti itu kalian harus memindah posisinya. Kenapa kok dipindah posisinya? Karena posisi yang mungkin kalian lakukan itu masih di subfolder. Kalau di subfolder, itu khawatirnya nanti pada waktu proses instalasi ada yang tidak berjalan dengan baik. Saya ulangi sekali lagi, adik-adik sekalian. Silahkan setelah di-download, kalian ekstraknya tinggal klik kanan, ya, pilih ekstrak, pilih langsung yang ekstrak here. Jangan yang ekstrak to ini ya. Kalau ekstrak to ini berarti nanti akan terbuat folder lagi namanya ini. Jadi langsung ekstrak here. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Oke. Langkah selanjutnya, kita coba baca di modul lagi. Langkah selanjutnya, ini ya, buka SAMPP di komputer Anda, kemudian buka folder htdoc. Kopikan file WordPress ke dalam folder ini. Ya, lebih mudahnya silahkan buka Windows Explorer, lalu ketikkan ini, lalu pada bagian folder address terlihat pada halaman ini. Jadi nanti kalau sudah ketemu ini, silahkan dikopikan ke sini. Ya. Kemudian, apabila file masih dalam bentuk kompres, silahkan ekstrak. Ya. Jadi nanti defaultnya ini. Atau adik-adik sekalian, namanya yang semula WordPress kalian ganti menjadi blogku juga boleh. Ya, ini tujuannya untuk mempermudah, ya. Atau kalian ganti toko juga boleh, WordPress juga boleh. Biar nanti tidak bingung, ya. Coba saya ganti menjadi blogku ini, biar nanti seragam, ya. Apakah ini wajib? Tidak. Ini hanya mempermudah kita dalam proses instalasi. Jadi yang semula tadi namanya WordPress, nah ini saya rename, klik kanan, rename, kita ganti namanya blogku. Ya. Oke. Sampai sini adik-adik sekalian, nanti bisa ikuti langkah selanjutnya. Ya. Langsung kita masuk ke poin 5, yaitu membuat database di phpMyAdmin. Oke ya. Syaratnya, kalian silahkan buka browser, silahkan ketikkan localhost garis miring phpMyAdmin. Jadi silahkan adik-adik sekalian buka localhost garis miring phpMyAdmin. Ya, nanti akan terbuka jendela seperti ini ya, akan terbuka window baru. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Ya. Nah, langkah selanjutnya silahkan klik database. Ya. Jadi di sini kita akan membuat nama database yang akan digunakan untuk WordPress atau blogku tadi. Jadi nanti sebenarnya nama database-nya bebas adik-adik. Yang penting harus kalian catat karena ini nanti akan kita gunakan pada saat proses instalasi WordPress. Biar nanti seragam dengan nama blog tadi. Jadi di sini saya tinggal ketikkan aja db underscore ya. Tuliskan blogku ya. Jadi saya coba tuliskan di sini biar nanti adik-adik tidak bingung ya. Coba saya besarkan. Nah, kelihatan adik-adik? Nah, Kelihatan, Pak. maksudnya apa? Apakah nama database harus seperti ini? Tidak. Jadi DB itu menggambarkan nama database, underscore blogku itu nama webnya. Jadi nanti untuk mempermudah kita, dan ini tolong dicatat atau diingat-ingat, karena nanti akan kita tuliskan pada saat proses instalasi WordPress. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Kalau tidak ada, silakan diklik create, ya, dan pastikan, nah di sini database itu sudah berhasil kita buat. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Oke, nanti kalau ada pertanyaan tidak usah menunggu saya selesai, silahkan langsung kalian tanyakan. Langkah selanjutnya, silahkan baca di modul lagi, ya. Sekarang bukalah browser Anda untuk membuka situs WordPress offline ini, ya. Nantinya kita bisa mengaksesnya dengan alamat localhost garis miring nama folder. Nama folder tadi apa? Punya saya ganti bloku, berarti localhost garis miring bloku. Kalau yang tidak di rename berarti nanti localhost garis miring WordPress. Oke ya. Jadi langkah selanjutnya saya buka browser baru atau di tab sampingnya saya ketikkan localhost garis miring blogku, ya, blogku ini. Kenapa kok garis miring blogku? Jadi disesuaikan dengan nama folder yang WordPress yang saya ganti tadi, adik-adik. Karena kita akan memanggil folder ini. Jadi nama ini harus sama dengan yang nama kita panggil di sini. Ya, itu harus sama prosesnya. Kita tunggu dulu. Nanti sampai keluar proses, nanti akan keluar halaman awal dari WordPress, adik-adik sekalian. Nah, seperti ini kita baca dulu. Ada situs error, sebentar. Apakah di komputer kalian juga seperti ini? Nah, kalau nanti seperti ini, yang terjadi adalah, adik-adik perlu pahami, mungkin versi PHP-nya tidak sama. Jadi saya coba, kalau kalian menginstal SAMPP yang rata-rata terbaru, insya Allah nanti tidak terjadi seperti ini. Jadi ini saya beri penjelasan, karena saya di sini masih menggunakan PHP versi 5. Sedangkan saya mendownload WordPress yang versi terbaru. Biasanya itu belum tentu mau adik-adik. Jadi coba saya ganti, ya. Tapi kalau di punya adik-adik sekalian, mungkin tidak sama kasusnya ya. Coba saya ganti dulu. Saya pakai PHP yang lebih baru, saya coba dulu. Ya, semoga bisa dan berhasil. Nah, saya klik refresh. Nah, betul kan adik-adik sekalian? Jadi, WordPress yang versi terbaru itu tidak support untuk PHP 5. Jadi dia mintanya PHP 7, ya. Tuh. Nah, oke. Langkah selanjutnya, adik-adik kita baca. Selamat datang di WordPress. Sebelum mulai, kami memerlukan beberapa informasi mengenai basis datanya. Anda harus mengetahui beberapa item ini sebelum dilanjutkan. Oke, kita klik Ayo. Oke, untuk nama basis datanya, ini silahkan isikan sama dengan yang kita buat tadi, adik-adik. Karena yang saya buat tadi namanya DB Bloku, untuk nama database-nya atau nama basis datanya kita ganti ini. Ini harus disamakan dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian nama pengguna. Nama pengguna, adik-adik tolong diperhatikan, ini karena sangat penting, karena ini nanti kalau tidak berhasil adik-adik tidak bisa lanjut ya. Khusus yang menggunakan SAMPP, jadi khusus kalian yang menggunakan software SAMPP, default-nya ya, nama pengguna itu adalah root. Ya, sedangkan password nah, adik-adik tidak perlu isi. Jadi dikosongi. Nanti kalau proses ini tidak berhasil ya, itu bisa apa namanya? Kita ganti dulu ya. Silahkan dicoba dulu ya. Nama penggunanya root, passwordnya dikosongin dulu ya. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi adik-adik sudah bisa coba. Jadi begini ya, adik-adik sekalian ya. Jadi menggunakan software SAMPP atau AMPPS itu sedikit ada perbedaan hanya pada sisi posisi setting saja. Ya, kalau nanti adik-adik kalau punya saya, jadi nama pengguna ini root,
Sedangkan sandi punya saya adalah MySQL karena sudah saya ganti adik-adik sekalian. Ya, tapi untuk punya adik-adik sekalian, ya, untuk sandi ini coba dikosongi bisa atau tidak. Kalau nanti tidak bisa, berarti harus ditambahkan di bagian setting dulu. Coba Mbak Zulfa, ini sambil mencoba ya, Mbak Zulfa ya? Belum, Pak. Belum. Masih mencoba memahami. Sebentar, teman-teman yang lain sambil mencoba siapa? Yang sambil mencoba mempraktekkan? Saya, Pak. Siapa? Kevi. Oke, Mbak Kelvi, coba isikan nama pengguna root, sandinya dikosongi, ya. Nah, ini nama database sesuai yang dibuat tadi. Kalau diklik kirim, berhasil nggak? Coba dicek dulu. Karena saya jelaskan sedikit adik-adik, karena ada beberapa instalasi WordPress yang sandinya tidak boleh dikosongi. Makanya nanti kalau tidak boleh dikosongi, kita tambahkan dulu. Tapi kita nyoba punya Mbak Kristi dulu, kalau berhasil, berarti nanti teman-teman kalian tidak akan ada masalah. Seperti itu. Bagaimana Mbak? Mbak Kevi ya tadi ya? Berhasil Mbak Iya. Kevi? Nggak bisa, Pak. Keterangannya apa? Galat mengadakan koneksi basis data. Galat ya. Oke. Coba Mbak Kevi ikuti cara saya ya. Jadi Mbak Kevi begini caranya. Silakan masuk ke PHP My Admin lagi. Ya. Kemudian pilih user account atau user pengguna. Sebentar, Pak. Ini khusus ya. Jadi ini persyaratan khusus untuk kalian yang menggunakan SAMPP. Jika nanti proses instalasi ada yang tidak berhasil pada saat memasukkan password, ya. Oke, sudah? Sudah. Oke. Kemudian silahkan diklik add user account. Ya. Di sini tuliskan aja Mbak. Jadi di sini dipilih any user, dipilih ini ya. Jadi dipilih sebentar. Ini dipilih, nanti ini kita tulis root. Ya. Kemudian buatnya isikan biar tidak bingung, isikan root juga, Mbak. Ya, ini root juga. Jadi diisikan passwordnya root aja biar nanti disamakan dengan usernya. Ya. Kalau sudah semua diklik ya. Nanti ini tolong dicentang semua Mbak. Ini Mbak, tolong dicentang dan ini dicek semua seperti ini ya. Baru diklik-klik ya. Jadi begini adik-adik sekalian saya jelaskan. Kenapa kok cara ini harus kita lakukan? Karena WordPress yang baru itu minta harus ada password di akses ke database. Sedangkan untuk SAMPP defaultnya tidak ada passwordnya. Maka caranya nanti bisa dilakukan seperti ini. Ya, kita membuat user dan password yang akan digunakan untuk WordPress. Berhasil Mbak Kevi? Ini langsung diklik kirim apa, Pak? Iya, diklik go atau kirim. Keterangannya nanti error atau tidak. Itu apa merah? Sebentar. Pengguna root at localhost telah terdaftar. Oh oke. Usernya coba diganti Mbak. Jangan root, oke wes. Diganti root 1, passwordnya root 1 gitu aja. Jadi jangan sama. Coba. Saya coba pause dulu. Nah, langkah selanjutnya diklik kirim. Nah, jalankan pemasangan. Oke, nah proses yang selanjutnya adalah silahkan tuliskan judul situs atau judul blognya. Ya, tuliskan judul situs atau judul blognya. Misalnya saya tulis di sini toko apa ya? Toko kita, gitu aja. Ya. Kemudian untuk nama pengguna, jadi tolong diperhatikan, kalau yang tadi itu adalah nama user dan password untuk akses ke database. Sedangkan di tahap ini,
user dan password untuk mengakses halaman WordPress. Ya, itu harus dibedakan. Kalau ini hubungannya karena kalau ini nanti hubungannya user dan password untuk mengakses WordPress-nya. Ya, coba biar tidak bingung, nama pengguna saya tuliskan admin. Ya, untuk sandi, nah, untuk sandi ini saya tulis sendiri. Tetapi adik-adik perlu perhatikan di sini nanti ada standarnya. Ya, saya tuliskan misalnya untuk password admin titik 123. Nggak apa-apa, lama nggak apa-apa. Ini untuk latihan dulu. Ya, klik. Emailnya silahkan dituliskan. Ya. Setelah itu kita klik install WordPress. Kita tunggu dulu instalasinya, adik-adik sekalian. Nah, sudah berhasil, kita tinggal klik log masuk. Nah, sampai sini proses instalasinya sudah selesai. Kemudian untuk masuk ke halaman admin, seperti yang saya tuliskan tadi, sini usernya admin, passwordnya admin titik 123. Kita klik dulu, kita tunggu dulu. Jadi sampai proses ini instalasi WordPress kalian sudah berhasil ya, adik-adik sekalian ya. Ini adalah halaman untuk admin atau nanti pengelola toko online-nya, tapi ini belum kita custom adik-adik sekalian. Kalau untuk halaman depannya itu silakan buka tab baru namanya localhost blogku. Ini untuk halaman depannya. Ya, kenapa Pak kok masih sangat simpel? Iya, karena belum kita atur ya. Yang penting pertemuan hari ini kalian harus bisa menginstalasi WordPress dulu adik-adik sekalian. Karena ini menjadi kunci utama untuk belajar di kegiatan-kegiatan atau di modul-modul selanjutnya. Adik-adik nanti bisa membaca modulnya di sini. Ya, kalau tadi ada misalnya milih bahasa ya ikuti, kalau nggak ada ya silahkan dilanjutkan aja. Ya, ini juga sama. Nah, ini juga sama. Ini yang tadi, ya, ini yang tadi, ini sudah berhasil. Nah, tugas kalian silahkan install di komputer atau laptop masing-masing dan videokan atau rekam, ya, saat Anda menginstal sampai proses instalasi selesai. Unggah ke YouTube dan kumpulkan tugas dengan cara menuliskan link YouTube tersebut nanti dikumpulkan di LMS. Ingat adik-adik, yang saya nilai bukan hanya proses instalasinya saja. Jadi nanti poin yang akan kalian dapatkan dari tugas ini adalah selain bagaimana step by step proses instalasinya, nanti juga bagaimana cara kalian menjelaskan. Karena saya bagaimana caranya kalian bisa selain menginstal juga bisa menjelaskan bagaimana cara proses instalasi itu mulai dari awal sampai akhir. Karena apa? Nanti harapannya banyak teman-teman kalian di luar ataupun mahasiswa-mahasiswa yang pengen belajar menginstalasi WordPress juga bisa menonton dari video kalian. Dari sini ada pertanyaan, ada Dek? Saya, Pak. Oke, silakan. Ini kan apa yang direkam cara instalasinya. Nah, terus di laptop saya jadi harus gimana ya, Pak? Oke. Di uninstall lagi. Terima kasih Mbak Kevi. Nah, ini Mbak Kevi. Mbak Kevi tadi kan sudah melakukan instalasi di laptopnya. Oke. Caranya ya, saya matikan dulu.